Lisa, bagian 16, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Keduanya bergegas ke kamar mandi menyusul Lisa dan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Saga dan Naya mendapati Lisa tengah muntah di dalam kamar mandi. Wajahnya terlihat pucat dan nafasnya tersengal-sengal. Naya tahu persis asma kakaknya kambuh. Ia segera berlari ke kamar Lisa untuk mengambil inhaler milik kakaknya. Saga terlihat bingung, tak tahu harus berbuat apa melihat Lisa masih saja muntah. Tubuhnya terlihat tergoncang-goncang membuat Saga merasa iba. Ia kemudian memberanikan diri mendekati Lisa. Namun Saga tak dapat melakukan apa-apa selain hanya dapat melihat Lisa yang masih saja memuntahkan isi dari dalam perutnya. Tak lama kemudian Lisa mulai tenang. Ia tak lagi muntah, hanya saja ia mengalami sesak nafas. Lisa sempat tertegun saat menyadari Saga berada di belakangnya dan sedang menatapnya dengan tatapan teduhnya. "Maaf, kamu harus melihat aku. It's okay, Lisa." Potong Saga mengetahui Lisa tidak enak hati telah membuat makan malam mereka menjadi terganggu. Saga kemudian memapah Lisa dan membantunya berjalan. Saga melihat sesekali Lisa berusaha mengatur nafasnya yang masih saja tersengal. "Asma kamu kambuh?" tanya Saga. Lisa hanya mengangguk. "Lisa, sebaiknya kamu memeriksakan diri ke dokter. Melihat cara Nadia memperlukanmu tadi, aku takut ada organ dalam kamu yang terluka," ujar Saga setengah berbisik cemas. Lisa masih diam. "Aku baik-baik saja. Asmaku saja yang kambuh," katanya lemah. Tak lama kemudian Naya datang dengan membawa inhaler dan kemudian diberikan kepada Lisa. Setelah tenang, Saga kembali memapah Lisa dan mengantarnya ke kamar Lisa. Tetapi Lisa menolak saat Saga akan mengantarnya hingga ke kamarnya. "Terima kasih," katanya. "Aku tidak apa-apa. Kamu pulanglah, hari sudah malam." Baiklah, kamu jaga diri baik-baik ya. Kalau dirasa ada yang aneh di dalam tubuhmu, segeralah pergi ke dokter. Atau kamu bisa menelpon aku ya," kata Saga. Lisa hanya tersenyum kemudian mengangguk. "Janji?" "Iya." Lisa kemudian masuk ke dalam kamar. Setelah memastikan Lisa baik-baik saja, Saga pun minta izin pulang. "Naya, Kak Saga pulang dulu karena hari sudah malam. Kalau butuh sesuatu, telepon aku ya." Naya mengangguk. "Terima kasih Kak Saga atas bantuannya. Jangan lupa sering-seringlah menengok Kak Lisa dan juga aku ya," ucap Naya sambil tersenyum manis. Saga tersenyum. "Tentu saja anak manis. Jaga kakakmu ya." Naya tersenyum. "Baik Kak, aku pasti akan menjaga Kak Lisa." Saga lantas masuk ke dalam mobilnya dan kemudian pulang ke pepohonan. Naya segera kembali ke dalam rumah dan setelah mengunci pintu, karena hari sudah malam, gadis itu segera menuju kamar kakaknya. Ia melihat kakaknya terbaring dan matanya terpejam. Mata Naya hampir terbelalak saat tanpa sengaja ia melihat perut kakaknya memar dan membiru. Baju tidur yang dikenakan Lisa tersingkap sedikit ke atas sehingga terlihat sebagian perutnya yang lebam membiru. Mata Naya nanar. Ia mendekati kakaknya dan berusaha meneliti bagian tubuh kakaknya yang lain, membuat Lisa tersentak dan membuka matanya. "Naya, apa yang kamu lakukan?" tanya Lisa terkejut melihat Naya berusaha melihat bagian tubuhnya itu. "Apa yang Nadia lakukan pada Kak Lisa hingga perut kakak memar dan bibir kakak terluka?" tanya Naya dengan nada mengambang setelah menyadari bibir kakaknya terluka saat berhadapan langsung dengan kakaknya itu. Ia pun terlihat syok. Lisa terdiam. Ia kemudian bangun dari tidurnya dan duduk di tepi ranjang.
Naya hanya menatap kakaknya yang tertunduk lesu. Kalisa tidak perlu menjelaskan padaku. Aku hanya ingin tahu apa yang telah Nadia lakukan kepada kakak. Naya, katakan saja apa yang sudah Nadia lakukan pada kakak. Lisa terdiam. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Kak, desak Naya. Entahlah Naya, tadi kakakmu Nadia marah kepada kakak dan Lisa menghela nafas panjang. Ia mulai menendang dan memukuli kakak, jawab Lisa lirih. Tapi kakak baik-baik saja, kamu tidak perlu cemas. Kakak selalu berkata seperti itu, kakak baik-baik saja, kamu tak perlu cemas. Tapi aku tahu kakak sebenarnya merasa sakit. Kakak hanya tak pernah menunjukkannya padaku. Tapi aku tahu, dan aku tidak bisa tinggal diam, Kak. Lalu apa yang akan kamu lakukan, Naya? Apakah kamu akan melakukan hal yang sama yang dilakukan Kak Nadia kepada Kalisa? Naya diam. Apakah kamu juga akan menendang dan memukulinya seperti ia menendang dan memukuli kakak? Jawab kakak, kata Lisa sambil menatap wajah Naya. Kamu Naya, bukan Nadia. Kamu tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu kepada kakakmu, Nadia, atau orang lain. Dan tiba-tiba Naya memeluk Lisa, membuat Lisa tersentak. Naya merasakan betapa kakaknya tulus menyayangi kedua adiknya. Hingga perlakuan buruk Nadia pun tidak akan bisa melunturkan kasih sayangnya sebagai seorang kakak. Dan itu membuat aku sedih, Kak, karena aku tidak bisa membalas perbuatan Nadia kepada Kalisa. Naya mulai menangis dalam pelukan kakaknya. Lisa memeluk adik bungsunya erat. Balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tidak akan menghasilkan apapun selain rasa sakit, Naya, bisik Lisa. Ayah dan ibu tidak pernah mengajari kita untuk menjadi orang pendendam. Kamu harus ingat itu. Aku tidak ingin Nadia menyakiti kakak, itu saja, ucap Naya terisak. Tidak akan sayang, kakak janji padamu. Naya semakin erat memeluk tubuh kakaknya, dan Lisa membiarkan saja Naya memeluknya. Diciumnya kepala gadis berkacamata itu dengan penuh kasih. Kedua kakak beradik itu saling berpelukan dan hanya bisa saling menguatkan satu sama lain.